Dan hal yang ketiga adalah kalimat-kalimat ambigu yang akan menjadi bumerang di kemudian hari. Perhatikan. Kekuasaan dan hak prerogatif ada di Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, baru yang lain mau kita apa-apain itu gampang. Termasuk Jokowi itu mau kita apain, kita nantilah. Prabowo Gibran. Masuk Jokowi itu mau kita apain, kita nantilah. Untuk Pak Guntur Soekarno Putra, statement Bapak tersebut sangat mengerikan sekali, Pak. Bahwa artinya Ganjar dan Mahfud menjadi presiden, seluruh lawan politik kurang lebih akan dilibas. Ini mengerikan sekali, Pak. Kami bangsa Indonesia nggak mau itu terjadi. Ketika Pilpres ini selesai, maka selesailah sudah kompetisi. Maka kita akan berangkulan lagi untuk membangun bangsa ini ke depan. Seharusnya begitu, Pak. Tapi jangan balas dendam, Pak. Jangan mendendam terhadap anak bangsa. Ini mengerikan sekali, Pak. Kami tidak ingin mempunyai pemimpin yang seperti itu, Pak. Pak Ganjar, walaupun beliau adalah petugas partai, ya, merupakan anak buah dari adiknya Bapak, tapi tidak boleh begitu, Pak. Jangan perintahkan beliau untuk lakukan itu. Walaupun saya yakin beliau akan patuhi itu karena beliau adalah petugas partai, Pak. Kami takut sekali dengan apa yang Bapak katakan, Pak. Ini mengerikan sekali. Negara kita negara hukum, Pak. Oleh karena itu, kita harus setelah Pilpres ini selesai, seharusnya kita berangkulan kembali, berkolaborasi, Pak. Bukan memukul, bukan membalas dendam, Pak. Mengerikan sekali, Pak. Ya kan? Oke, salam demokrasi, Pak Guntur. Hai, yuk kita bedah public speaking dari Guntur Soekarno Putra saat berbicara dalam sebuah kampanye. Ada 3 hal yang kurang menarik dari tinjauan public speaking yang semestinya dapat dihindari. Poin yang pertama, gerakan tangan yang monoton. Perhatikan contohnya. Satu yang sekarang ini kita harus kerjakan, yaitu kita. Poin yang kedua, mencoba melucu tidak pada tempatnya. Perhatikan contohnya. Jadi terus terang saya ini udah kehabisan bahan sebetulnya. Tapi nggak apa-apa. Dan hal yang ketiga adalah kalimat-kalimat ambigu yang akan menjadi bumerang di kemudian hari. Perhatikan contohnya. Kekuasaan dan hak prerogatif ada di Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, baru yang lain mau kita apa-apain itu gampang. Termasuk Jokowi itu mau kita apain, kita nantilah. Bagaimana pendapat teman-teman? Yuk tulis di kolom komentar. Wah, ini bahaya ya teman-teman. Kata-kata dari Guntur Soekarno Putra ini berbahaya buat Indonesia, buat demokrasi Indonesia. Jadi yang pertama, ucapannya itu seperti rada mengancam. Yang kedua, berbahaya jika mereka memimpin bangsa ini, memimpin negara ini. Karena dari kata-kata tersebut sudah ketahuan bahwa mereka, jika mereka berkuasa, mereka akan lakukan berbagai cara, mungkin untuk mengancam atau mengapa-ngapain paslon-paslon lainnya. Ya. Kemudian dia juga katakan, Jokowi juga gampang dia apa-apain jika mereka sudah berkuasa. Bayangkan teman-teman, jika ini terjadi, maka hancurlah bangsa kita. Belum duduk saja, belum jadi presiden saja, sudah banyak hal ancaman seperti ini. Belum jadi presiden loh teman-teman. Apakah kita akan milih orang seperti itu? Milih presiden seperti itu? Yang semuanya nanti lebih tunduk kepada partai daripada hak prerogatif presiden. Presiden yang paling utama dan kedudukan yang paling tinggi. Apakah dia saja orang partai, dia saja Pak Guntur ini orang partai teman-teman ya. Berarti kemungkinan presiden di bawah mereka. Dari ucapan sebelumnya dari Pak Mahfud MD melakukan blunder mengatakan ibu-ibu yang melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak memalukan bangsa. Bayangkan ibu-ibu teman-teman, mendidik anak dari kecil, ketika anaknya dewasa ternyata tidak sesuai dengan diharapkan, dikatakan memalukan.
Kemudian juga muncul juga yang seperti ini teman-teman. Ini berbahaya sekali, ucapannya mengancam. Istilahnya mengancam Presiden Jokowi. Dia lupa bahwa 80% orang Indonesia sampai saat ini puas dengan Jokowi, puas dengan kerja Jokowi. Jadi nggak usah ancam-ancam lah, Bang Guntur, nggak usah ancam-ancam lah. Ya, Anda juga bukan siapa-siapa. Selama ini Anda juga nggak ngapa-ngapain buat bangsa ini. Belum pernah saya dengar sih apa yang dilakukan buat bangsa ini. Ya, cuma nama besar di belakang Anda saja yang membuat nama Anda spesial. Tapi Anda tidak melakukan apa-apa, tidak berbuat apa-apa buat bangsa ini. Kita belum tahu sih, saya belum pernah dengar sih Anda muncul di publik sebagai apa buat bangsa ini, belum pernah muncul sih. Tiba-tiba Anda muncul di kampanye mengatakan hal seperti ini. Menurut saya memalukan sih. Kenapa? Anda mengancam. Ya, itu berbahaya. Teman-teman, ayo kita pilih orang-orang yang benar-benar sejalan dengan Jokowi. Jangan orang-orang yang berpura-pura sejalan dengan Jokowi. Akhirnya mereka, karena mereka merasa sudah kalah dan sebagainya, mereka melakukan berbagai cara untuk memenangkan pemilu ini. Tapi ketika mereka jadi, mereka akan melakukan hal seperti ini, mengancam dan sebagainya. Itu sangat berbahaya buat bangsa ini. So teman-teman, arahkan pilihan kamu kepada orang yang benar-benar sejalan dengan Presiden Jokowi. Terima kasih. Belum tentu menang, Pak. Nggak usah berandai-andai, nggak usah punya niat tidak baik untuk Pak Jokowi. Pak Jokowi ingat, bukan bonekanya Banteng lagi.